Terima kasih saya sampaikan pada Bu Ila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ila. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Ibu. Ini kita pada hari ini akan melaksanakan pasca observasi ya. Setelah kemarin rentetan kronologis kita mulai dari pra observasi ya Bu Ila ya. Ya, Kita lakukan kalau tidak salah sebelum puasa ya. Ya, betul. Ya, sebelum puasa memang mendahului, tapi pas observasi minggu-minggu kemarin ya observasi Ya. karena memang bulan puasa tidak begitu efektif pembelajaran sehingga anak-anak takut loyo atau apa gitu Pak. Jadi kita memang melaksanakan observasinya setelah Lebaran. Dan sekarang pada hari ini kita melakukan pasca observasi. Nah, sebelum kita masuk pada pasca observasi secara inti, saya ingin bertanya sih sebenarnya pada Bu Ila. Tujuan dari kita melaksanakan bincang-bincang ini, mungkin ada Bu Ila menginginkan sesuatu atau bagaimana? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, tujuan kita bincang-bincang hari ini untuk mendapatkan semacam masukan dari Bu Elvina terkait dengan bagaimana cara mengajar saya di dalam kelas, apakah sudah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi atau tidak. Kemudian juga bisa mendapatkan umpan balik dari Bu Elvina sesama guru bahasa Indonesia. Iya, betul. Kebetulan Bu. Di SMA Negeri 1 Gapura. Kebetulan sama-sama bahasa Indonesia kita ya. Iya. Ya, inilah gunanya MGMP sekolah gitu. Ya, ya, betul. Terima kasih Bu Ila. Ini sebenarnya saya juga bertanya, perasaan Bu Ila saat saya ada di dalam kelas ketika melakukan observasi, saya di kelas dan Bu Ila itu sebagai guru pengampu mengajar bahasa Indonesia di kelas, bagaimana Bu Ila? Terus terang ada grogi sedikit, tapi lebih banyak senangnya karena saya bisa dipantau terutama oleh teman MGMP sekolah saya yaitu Bu Elvina sendiri. Jadi kita bisa melakukan koreksi kira-kira di mana sih kekurangan saya dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu kira-kira bagaimana masukan supaya saya bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan apa yang ada sekarang. Mungkin ya. Terima kasih Bu Ila. Memang kita sama-sama belajar ya, hanya saja betul. Mungkin kebetulan saya mendapatkan kesempatan di CGP ini sehingga bisa mengetahui lebih awal materi apa yang memang harus saya florkan atau saya transferkan kepada teman seperti Bu Ila. Terima kasih. Ini Bu Ila, tujuan pembelajaran yang kemarin Bu Ila sampaikan di depan murid-murid apa sudah tercapai tidak? Sesuai dengan percakapan kita waktu pra-observasi, tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami pengertian dan karakteristik dari teks biografi. Nah, untuk observasi kemarin, saya rasa anak-anak sudah mampu mencapai tujuan pembelajaran itu. Oke, berarti sudah tercapai ya dari tujuan pembelajaran, anak-anak itu memahami apa itu teks biografi dan bagaimana memahami strukturnya. Terima kasih Bu Ila. Ini mungkin ada sedikit pengalaman yang bisa Bu Ila ceritakan, pengalaman baik yang ditemukan pada saat mengajar. Pengalaman baik, karena kemarin tugas yang saya berikan anak-anak membuat teks biografi dari guru senior yang ada di sini, saya mengumpulkan anak-anak berdasarkan kelompok mereka. Jadi saya meminta anak-anak supaya berpartisipasi aktif dalam kelompoknya masing-masing, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan anggota kelompoknya, dan alhamdulillah itu tercapai dibandingkan dengan kegiatan berkelompok di pertemuan sebelumnya. Oh, jadi ada peningkatan ya. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan ada kekurangannya Bu Ila. Nah, yang kalau perlu kekurangan itu pasti Bu, pasti ada. Mungkin ya sedikit lah, tapi lebih banyak perkembangannya dibandingkan dengan materi yang sebelumnya. Ya, memang lebih banyak perkembangannya. Tetapi bolehkah saya tahu hal apa yang bisa diperbaiki dari kekurangan yang mungkin saja Bu Ila temui pada saat mengajar? Mungkin kekurangannya ada beberapa anggota kelompok yang masih malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya di dalam kelas, atau masih malu-malu untuk berpresentasi di depan kelas, masih harus ditunjuk sama temannya atau hanya sekedar dipaksa oleh temannya. Hanya itu saja sih Bu.
Nah, kalau sudah menemukan sedikit ya, mungkin sedikit dari banyaknya kebaikan atau hal-hal baik yang ditemukan, dari yang sedikit ini, hal-hal yang mungkin perlu diperbaiki, rencana tindak lanjut dari Bu Ila sendiri sebagai guru pengampu. Kalau saya dari guru pengampu, mungkin saya akan mengadakan bimbingan khusus untuk mereka yang masih malu-malu ya. Malu-malu istilahnya, yang masih punya kemampuan yang rendah lah istilahnya, punya semangat belajar rendah lah istilahnya di dalam kelas. Saya akan melakukan bimbingan khusus dengan mereka. Lalu saya juga akan melakukan mencoba menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, konten mungkin lebih divariasikan. Ya, sesuai dengan gaya belajar ya. Sesuai dengan gaya belajar mereka di dalam kelas. Oke. Ya, terima kasih. Nah, kalau sudah ada rencana tindak lanjut seperti itu, sudah pasti ada indikator keberhasilan. Nah, ini ukuran indikator keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Ila bagaimana? Mungkin mereka bisa lebih aktif untuk mengungkapkan pendapat mereka di dalam kelas. Satu, mereka bisa lebih aktif tampil khususnya presentasi pada saat presentasi di dalam kelas, itu saja. Iya, jadi itu ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Bu Ila sebagai guru pengampu memang bisa berjalan dengan baik ya, sesuai harapan ya. Kita juga mendamba murid-murid yang aktif lah ya dalam kelas. Tidak hanya beberapa anak yang aktif, tapi kalaupun bisa seluruh peserta didik itu aktif, menyenangkan, jadi mereka merasa nyaman di kelas. Nah, dalam penetapan rencana tindak lanjut ini, tentu Bu Ila kan tidak sendirian ya. Saya pikir demikian. Siapa mungkin yang bisa Bu Ila libatkan? Pertama-tama yang mendukung lah ya. Ya, tentu sesama guru bahasa Indonesia MGMP sekolah itu yang paling utama, karena sesama guru bahasa Indonesia mungkin bisa bertukar pengalaman. Bagaimana sih proses belajar mengajarnya di dalam kelas masing-masing. Lalu kemudian saya akan melibatkan juga wali kelas. Wali kelas, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah Bapak Kepala Sekolah. Perlu media-media mungkin yang mendukung juga? Kalau saya sangat perlu, di zaman sekarang sangat perlu. Tapi alhamdulillah karena di kelas 10 sekarang sudah disediakan fasilitas belajar, khususnya LCD proyektor, itu juga sangat memudahkan yang permanen saya. Itu ya? Iya betul Bu. Itu sangat memudahkan saya untuk bisa memberikan ilmu yang lebih menarik sih untuk siswa. Jadi mereka tidak hanya sekedar mendengarkan ceramah, tapi ada beberapa konten-konten yang saya tampilkan sehingga pembelajaran di dalam kelas itu menjadi lebih asik, tidak membosankan kepada anak-anak. Oke. Bisa berupa gambar gitu ya, bisa berupa video, Bisa juga karena biografi ini bisa perjalanan hidup seseorang berupa fragmen-fragmen dramanya itu ya. Ya, terima kasih Bu Ila. Ini mungkin ada yang menurut Bu Ila itu sedikit mengganjal dari pertemuan ini. Bisa diungkapkan, karena kita harapannya kita bisa untuk saling bersinergi sesama guru bahasa Indonesia, bisa juga saling berkolaborasi untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang didamba oleh siswa, mengasihkan, menyenangkan, dan membuat mereka nyaman. Ada tidak? Ada sih Bu, saya sangat mengharapkan terutama guru MGP sekolah, saya dan Bu Elvina bisa berkolaborasi sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang lebih dan jauh lebih menyenangkan. Pembelajaran yang berdiferensiasi itu yang sebenarnya itu bagaimana kira-kira? Karena terus terang saya selama ini sekolah penggerak yang sudah hampir berjalan mau 3 tahun ini, ada sedikit kebingungan tentang bagaimana sih pembelajaran berdiferensiasi konten itu. Saya tidak paham sepenuhnya. Dan dengan adanya Bu Elvina sebagai guru MGP sekolah, sesama pengajar bahasa Indonesia, mungkin kita bisa saling bertukar ilmu. Siap. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi konten itu seperti apa. Siap Bu Ila. Nah, tidak hanya Bu Ila, saya pikir ya juga teman-teman merasa kebingungan karena memang kadang kita ikut workshop atau apa ya hanya sekedar mendengarkan tanpa dibuat kita diminta untuk praktek atau apa ya. Nah, ketika di lapangan kita bingung. Siap.
insya Allah itu akan menjadi masukan juga dari saya untuk saya agar supaya saya juga bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain, termasuk juga dengan Bu Ila sama guru bahasa Indonesia. Ya, baik. Ini Bu Ila dari pengembangan diri tadi sudah disampaikan Bu Ila itu menginginkan bagaimana memahami secara konsep ataupun secara praktek bagaimana pembelajaran diferensiasi, itu sudah pasti. Nah, nanti dari apa yang sudah Bu Ila pahami, Bu Ila itu nanti juga akan menganalisis gaya belajar gitu kan? Iya, betul. Ya, dari analisis gaya belajar saya pikir Bu Ila kan juga sudah tahu ya, Iya. ada berapa kan? Ada 3 kalau tidak salah ya? Iya betul Bu. Apa perlu saya sebutkan? Ya, Ada kinestetis, ya. ada auditori, dan ada visual. Iya. Jadi memang konten itu dibedakan berdasarkan dari kemampuan dan gaya belajar siswa. Iya, ya, terima kasih. Nah, dari itu misalnya Bu Ila sudah mampu menguasai diferensiasi, mampu juga sudah menganalisis gaya belajar. Nah, harapannya Bu Ila terhadap pembelajaran ini, keberhasilannya bagaimana? Harapan saya yang pertama-tama anak-anak mungkin lebih ditekankan pada kedisiplinannya dulu. Itu karena kedisiplinan juga sangat menentukan faktor utama berjalannya kelancaran siswa untuk belajar di dalam kelas. Lalu kemudian yang kedua, saya juga berharap anak-anak bisa berpartisipasi jauh lebih aktif sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan, tidak membosankan di dalam kelas. Kembali ke tadi Ibu Ila, karena memang tidak bisa berhasil tanpa ada dukungan gitu ya. Baik itu dukungan manusia seperti yang sudah Ibu Ila sampaikan, ada MGMP sekolah, ada juga wali kelas gitu ya. Nah, untuk dukungan lainnya selain manusia itu ada dukungan finansial seperti alat-alat itu ya. Betul. Sarana dan prasarana yang disediakan oleh sekolah itu juga sangat mempengaruhi Bu, menurut saya. Selain LCD mungkin ada kebutuhan lain, daya dukung dari pencapaian keberhasilan ini. Sementara karena saya lebih banyak menggunakan LCD di dalam kelas, hanya mungkin saja LCD itu kan saya selingkan dengan aplikasi-aplikasi seperti Padlet, Canva, jadi butuh wifi ya? Nah, wifi juga. Karena selama ini meskipun pakai LCD, ada Padlet dan juga Canva, tetap saja menggunakan paket data pribadi. Data pribadi murid juga kan? Ya, murid akhirnya data pribadi, hotspot teman. Iya, hotspot. Hotspot teman. Jadi itu memang ya perlu disampaikan juga ternyata ya kepada pimpinan kita agar supaya daya dukung baik itu sarana ataupun prasarana itu juga bisa dimaksimalkan. Nah, mudah-mudahan agak segera. Ya. Dalam hal ini, dalam hal keterlibatan semua daya dukung tersebut selain manusia dan apapun, mungkin dari Bu Ila sendiri selama ini mencoba untuk meningkatkan pengembangan diri tidak? Tentu Bu, tentu setiap guru pasti selalu ingin mencoba meningkatkan pengetahuan yang ada dalam dirinya tentu. Mungkin yang ingin saya kembangkan dari diri saya yaitu bagaimana sih saya bisa mengembangkan model pembelajaran yang jauh lebih variatif di dalam kelas. Seperti yang saya utarakan tadi, untuk menciptakan suasana belajar yang jauh lebih menyenangkan. Sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan belajar bahasa Indonesia. Tidak seperti yang selama ini anak-anak belajar bahasa Indonesia kalau tidak menulis, mendengarkan ceramah, membaca dan seperti itu. Jadi saya ingin mencoba mengembangkan bagaimana sih supaya anak-anak ini jauh lebih bahagia, lebih happy belajar bahasa Indonesia yang lain daripada sebelumnya. Dengan cara ikut-ikut workshop mungkin ya, atau ini ikut CGP angkatan berikutnya. Mungkin bisa berbagi praktik baik dengan Bu Elvina. Iya, harapannya tidak masalah Bu, ikut CGP angkatan berikutnya. Dengan begitu juga bisa berbagi praktik baik dengan guru-guru yang lain gitu. Ya baik Bu Ila, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan saat ini bisa membawa perubahan pada dunia pendidikan, terutama khususnya pada sekolah kita ya, SMA Negeri 1 Gapura. Karena tanpa dukungan dari semua yang ada di SMA Negeri 1 Gapura, komponen yang ada, apalah arti pendidikan. Jadi ada banyak daya dukung, termasuk salah satunya juga kita sebagai guru pengampung. Ya, terima kasih Bu Ila atas waktunya.
Iya, Bu. Mohon maaf kalau apabila saya mengganggu dan Tidak, Bu. mudah-mudahan kita akan terus bekerja sama, berkolaborasi. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.